Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang terus menghantui negara Indonesia, dan sektor ekonomi menjadi salah satu sasaran yang rentan terhadap praktik penipuan kekuasaan. Berikut bab 4 akan membahas kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia hingga merugikan negara dengan jumlah triliun rupiah. Izin ekspor minyak sawit mentah. Kasus korupsi yang melibatkan pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya antara tahun 2021 hingga 2022 merupakan salah satu kasus besar yang menyita perhatian publik. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat tinggi dan korporasi besar terlibat dalam tindakan yang merugikan negara dan perekonomian Indonesia. 5 pelaku yang terlibat dalam kasus ini adalah Indra Sariwisnuwardana, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan. Dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Selain Indra Sari, beberapa pelaku lainnya juga dijatuhi hukuman ringan, seperti Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Terdakwa lainnya, Lin Chey-wei yang merupakan tim asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Pirer Togar Sitanggang dari PT Musimas dan Stanley MA dari Permata Hijau Group. Masing-masing mendapatkan hukuman yang sama. Tuntutan jaksa terhadap mereka jauh lebih berat, dengan pidana mencapai 8 hingga 12 tahun penjara. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai sekitar 2 triliun rupiah, sementara kerugian terhadap perekonomian negara mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, namun juga berdampak langsung pada perekonomian rakyat Indonesia. PT Jiwasraya. Kasus ini bermula ketika PT Asuransi Jiwasraya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran terhadap nasabah yang berinvestasi dalam produk saving plan, sebuah produk asuransi jiwa dengan investasi. Pada periode 2008 hingga 2018, PT Jiwasraya mengalami pengelolaan dana yang buruk dan tidak transparan, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dan proses ini, banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan investasi yang tidak sesuai prosedur dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka mengelola investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan tidak berdasarkan analisis yang objektif. Pengelolaan investasi ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan pedoman investasi yang berlaku. Selain itu, mereka juga mengendalikan 13 manajer investasi untuk membuat produk reksadana khusus yang dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto yang tujuannya bukan untuk menguntungkan perusahaan. Selain itu, 3 mantan petinggi Jiwasraya yaitu Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama, Heri Prasetyo, mantan Direktur Keuangan, dan Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan, didakwa membeli saham-saham tertentu seperti BJBR, PPRO, dan SMBR. Meskipun melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman investasi, saham-saham tersebut dibeli dengan tujuan untuk menginvestasi harga dan tidak memberikan keuntungan yang diharapkan. Transaksi tersebut menyebabkan kerugian besar yang membebani perusahaan dan negara. Kasus korupsi ini juga dilakukan dengan dakwaan pencucian uang terhadap 2 terdakwa utama, yaitu Heru Hidayat dan Beni Tejokrosaputra. Heru Hidayat, selain didakwa dalam tindak pidana korupsi, juga dikenakan dakwaan tambahan terkait pencucian uang. Sementara itu, Beni Tejokrosaputra yang merupakan Direktur Utama PT Hansen International Tbk juga didakwa melakukan pencucian uang. Beni disebut-sebut menggunakan uang hasil korupsi untuk membayar utang, membeli properti, dan melakukan transaksi-transaksi lainnya. Pada akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Beni Tejokrosaputra dan Heru Hidayat. Tidak hanya itu, keduanya juga diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara sebesar 16,8 triliun. Beni Tejokrosaputra diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 6,78 triliun rupiah
sementara Heru Hidayat diwajibkan membayar sebesar 10,728 triliun. Uang pengganti tersebut dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh kedua peminjam dari pengelolaan 21 reksadana Jiwasraya yang melibatkan 13 manajer investasi. Kasus ini menunjukkan kerugian negara mencapai 16,8 triliun. PT Asabri. Kasus korupsi yang melibatkan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri Persero menjadi salah satu skandal besar dalam dunia keuangan Indonesia. PT Asabri yang awalnya dipercaya untuk mengelola dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri ternyata terlibat dalam pengaturan transaksi investasi yang merugikan negara hingga mencapai angka yang fantastis, yaitu 22,7 triliun rupiah. Kasus ini membuka tabir korupsi dalam pengelolaan dana pensiun yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan prajurit Indonesia. Pada tahun 2012 hingga 2019 terdapat pengaturan dalam pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh beberapa pejabat PT Asabri bersama dengan pihak swasta yang juga terlibat dalam transaksi saham dan rekayasa dana. Tindakan ini dimulai ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Kepala Divisi Investasi Asabri pada saat itu bekerja sama dengan 3 individu penting, yakni Heru Hidayat, Beni Tejokso Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Mereka bersepakat untuk membeli dan menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham yang dimiliki oleh mereka bertiga. Yang lebih mengejutkan adalah manipulasi harga saham tersebut. Saham yang seharusnya memiliki harga pasar yang wajar dimanipulasi sehingga terlihat lebih tinggi. Tujuan manipulasi harga saham ini adalah untuk menunjukkan kinerja portofolio Asabri yang terlihat baik. Padahal sebenarnya transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi semu yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, yakni Heru, Beni, dan Lukman. Salah satu tokoh penting dalam kasus ini adalah Maijen Purn Adam Rahmat Damiri, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri pada periode 2011 sampai 2016, serta Letjen Purn Tony Wijaya yang menjabat Direktur Utama Asabri periode 2016 sampai 2020. Selain mereka, terdapat sejumlah pejabat Asabri lainnya yang juga dijerat sebagai tersangka, seperti Bahtiar Effendi, Haris Setiono, dan Ilham W. Siregar. Namun, tidak hanya pejabat internal Asabri yang menjadi tersangka. Beni Tejokso Saputro yang merupakan Direktur PT Honson International Tbk dan Heru Hidayat, Komisaris PT Trada Alam Minera, juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya sebelumnya juga terlibat dalam kasus korupsi besar lainnya di PT Asuransi Jiwasraya yang membuat nama mereka semakin dikenal dalam kasus-kasus keuangan yang merugikan negara. Sebagai akibat dari perbuatan mereka, para tersangka dikenakan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT TPPI. Kasus ini berawal dari kesulitan finansial yang dialami kasus PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama pada tahun 2008. Perusahaan ini yang bergerak dalam pengelolaan kondensat, kesulitan dalam mengelola harga bahan baku yang melambung tinggi, sementara harga jual produk mereka tetap rendah. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2008, pemerintah melalui BP Migas menyalurkan dana bantuan sebesar 2,7 miliar USD kepada PT TPPI. Meskipun dana yang disalurkan sangat besar, penggunaan dana tersebut tidak dilaksanakan secara profesional dan terbuka, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Pada tanggal 22 Juni 2020, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Raden Priyono dan Dejoko Harsono. Selain itu, kedua pelaku juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar 200 juta. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini sangat besar, yaitu sekitar 37,8 triliun rupiah. Kasus BLBI. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketika krisis moneter yang mengguncang dunia, banyak bank di Indonesia yang tidak bisa memenuhi kewajiban likuiditasnya. Keadaan ini menyebabkan bank-bank tersebut hampir kolaps, yang berpotensi memperburuk keadaan ekonomi nasional. Sebagai langkah penyelamatan,
Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia yang merupakan skema bantuan terhadap pinjaman kepada bank-bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya akibat krisis ekonomi. Bank Indonesia ketika itu menyediakan dana sebesar 147,7 triliun rupiah untuk disalurkan kepada 48 bank yang dianggap krisis. Tujuan dari pemberian dana ini adalah untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk bagi perekonomian Indonesia. Namun, dana BLBI sering disalahgunakan dengan banyak bank yang gagal mengembalikan dana sesuai ketentuan. Terungkap pula berbagai pelanggaran, termasuk manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan pengalihan aset yang merugikan negara. Beberapa pejabat BI seperti Paul Sutopo Tedjokronegoro, Hendro Budianto, dan Heru Supratomo dihukum karena terlibat dalam penyelewengan dana. Salah satu skandal besar melibatkan Samsul Nur Salim, pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia yang merugikan negara hingga 4,58 triliun rupiah. Pada tahun 2021, pemerintah memperbanyak satuan tugas BLBI untuk menagih kerugian negara sebesar 110,4 triliun rupiah. Namun hasilnya belum jelas. Korupsi PT Timah. Pada akhir tahun 2024, Kejaksaan Agung mengungkapkan sebuah kasus besar yang melibatkan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk untuk periode 2015 hingga 2022. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Di antara para tersangka, ada 2 nama yang cukup mencolok dan dianggap sangat berperan penting dalam menerbitkan kebijakan yang merugikan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. 2 nama tersebut adalah Mohtar Rizal Pahlevi Tabrani, mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, dan Emil Ermindra, mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Kasus ini pun akhirnya terungkap bahwa Mohtar Rizal Pahlevi Tabrani dan Emil Ermindra turut bertanggung jawab dalam penerbitan kebijakan yang memungkinkan terjadinya kerjasama dengan pihak-pihak yang tidak sah, termasuk dalam pembelian biji timah dari penambangan ilegal. Setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan kerugian negara baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mencangkup kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan izin usaha pertambangan mencapai 300 triliun rupiah.